Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang akan menampilkan video pembelajaran tentang gerak. Sebelum dimulai, jangan lupa mengklik subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Oke, baiklah, kita akan mulai video pembelajaran tentang gerak. Itu tentang gerak lurus ya. Kemampuan dasar yang akan Anda miliki setelah mempelajari bab ini adalah sebagai berikut: dapat mengenali besaran fisika pada gerak dengan kecepatan dan percepatan konstan. Nah, gerak adalah keadaan di mana suatu benda berubah kedudukan atau posisi terhadap titik acuan. Gerak lurus secara garis besar dibagi menjadi gerak lurus beraturan atau GLBB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, besar-besaran pada gerak lurus itu pertama, posisi, jarak, dan perpindahan. Apa beda posisi dan perpindahan? Posisi adalah letak suatu benda pada suatu waktu tertentu terhadap suatu acuan tertentu. Perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda karena adanya perubahan waktu. Dan apa beda jarak dan perpindahan? Jarak itu dilambangkan dengan X, didefinisikan sebagai panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Dan perpindahan dilambangkan dengan delta X, didefinisikan sebagai perubahan posisi suatu benda dalam selang waktu tertentu. Nah, delta X sama dengan X2 dikurang X1. Jadi ini konsep perbedaan antara besaran jarak dan besaran perpindahan. Ini contohnya ya. Jika seorang dari kota A akan pergi menuju kota D melalui jalur biru, ini dia. A ke B itu 2 km, B ke C 2 km, C ke D 3 km. Jadi A ke B 2, B ke C 2, D 4, C ke D menjadi 7. Jadi A ke D itulah 4 km. Jarak yang ditempuh oleh orang tersebut adalah sejauh 7 km. Namun sejauh apapun jarak yang ditempuh orang itu sebenarnya hanya mengalami perpindahan sejauh 4 km ke arah timur. X2 sama dengan posisi akhir, satuannya meter. X1 posisi awal, satuannya meter. Dan kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Apa beda kelajuan dan kecepatan sesaat? Kelajuan adalah besaran yang tidak bergantung pada arah. Ini alat untuk mengukur kelajuan adalah speedometer. Dan kecepatan adalah besaran yang bergantung pada arah, velocitometer, yaitu alat untuk mengukur kecepatan ketika mobil bergerak maju pada kelajuan 6 km per jam. Velocitometer akan menunjukkan angka plus 60. Contoh tersebut menunjukkan bahwa kecepatan sesaat. Dan kelajuan dilambangkan dengan V, yaitu jarak yang ditempuh per satuan waktu. Jadi V sama dengan X per T. X itu jarak, satunya meter, T sama waktu, satunya sekon. Kecepatan itu dilambangkan V, yaitu perpindahan benda per satuan waktu. Perbedaan kelajuan dan kecepatan adalah kelajuan merupakan besaran skala, sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor. Apa beda kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata? Kelajuan rata-rata didefinisikan sebagai hasil bagi antara jarak total yang ditempuh dengan selang waktu untuk menempuhnya. X sama dengan V sama dengan X per T. Kemudian kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai hasil bagi antara perpindahan dengan selang waktunya. V sama dengan delta X per delta T. Kemudian gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak lurus dengan kecepatan tetap dan percepatannya 0. Nah, ini grafik hubungan kecepatan terhadap waktu, V terhadap T. Ini V terhadap T, ini grafiknya. Ini
berapapun waktunya kecepatan yang tetap. Itulah yang menyebabkan kecepatannya 0. Nih, saat waktu 1 sekon kecepatannya 2 sekon. Saat waktu 2 sekon kecepatannya 2 meter per sekon ya. Jadi kecepatan itu dilambangkan dengan A sama dengan delta V per delta T. Jadi V2 dikurang V1, V2 dikurang V1. V2 nya 2, V1 nya 2. Jadi 2 dikurang 2 per T2 nya 2, T1 nya 1, 2 dikurang 1, 1. Yang atas 2 dikurang 2, 0. 0 dibagi 1 lah 0. Itulah maka kecepatannya 0. Karena kecepatannya tetap. Kemudian ini kecepatan tetap ya, S. Ini grafiknya kecepatan tetap. Grafik hubungan jarak dan waktu. Nih, S pertama itu 2 meter. Kemudian waktunya 1 sekon. S kedua 4, waktunya 2. S3 nya itu 6, waktunya 3. Berarti 2 bagi 1 2, 4 bagi 2 2. Jadi V itu S per T ya. Jadi 2 bagi 1 2, 4 bagi 2 2, jadi 2. Nah, berarti saat di S1 kecepatannya itu 2, di S2 kecepatannya itu juga 2. Itulah yang dinamakan kecepatannya tetap. S sama dengan jarak, satuannya meter. V sama dengan kecepatan, satuannya meter per sekon. T sama dengan waktu, satuannya sekon. Kemudian Gauss berubah beraton atau GLBB. Jadi Gauss berubah beraturan atau GLBB adalah Gauss dengan kecepatan tetap. GLBB terbagi menjadi GLBB horizontal dan GLBB vertikal. Kemudian gerak horizontal adalah gerak benda yang terjadi pada bidang atau secara mendatar horizontal. Di besaran Gauss pada GLBB horizontal dapat dihitung. Pertama, gerak dipercepat dan gerak diperlambat. Nah, dipercepat dengan VT sama dengan V0 ditambah AT. S sama dengan V0 T ditambah setengah AT kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2S. Beda VT yang ini dengan ini adalah kalau yang di atas itu ada T nya, yang di bawah ada S. S itu adalah jarak, T itu adalah waktu. Jadi kalau diperlambat, yang dipercepat ditambah, diperlambat menjadi kurang. Cuma sama. VT sama dengan V0 dikurang AT. S sama dengan V0 T dikurang setengah AT kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2S. Bedanya juga sama ya, VT atas yang di bawah. Ini ada T, ini ada S. Kemudian ini grafik hubungan V terhadap T. Nah, ini dia. Jadi kalau GLBB ini ada kecepatan awalnya. Ini V0, ini T. T awal, T akhir. Ini grafik hubungan S terhadap T. Nah, dia grafiknya melengkung dia. S awal, S0, S0 itu jarak awal, S itu jarak akhir. Jadi VT sama dengan kecepatan akhir 1 meter per sekon, V0 sama dengan kecepatan awal 1 meter per sekon, S sama dengan jarak 1 meter. A kecepatan 1 meter per sekon pangkat 2. T sama dengan waktu, satuannya sekon. Kemudian gerak vertikal adalah gerak benda yang terjadi secara vertikal, baik dari atas ke bawah atau sebaliknya dari bawah ke atas. Besaran Gauss pada GLBB vertikal dengan anggapan bahwa satu percepatan yang terjadi adalah percepatan gravitasi A sama dengan G. A ini pada horizontal, G ini pada vertikal. Jadi jarak adalah ketinggian, S sama dengan H. S pada horizontal, H pada vertikal. Jadi gerak vertikal terbagi menjadi 1 gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak vertikal ke bawah yang tidak memiliki kecepatan awal dan percepatannya adalah gravitasi bumi. Nah, ini dia, seperti mangga, kelapa atau buah sawit yang jatuh. Jadi V0 nya sama dengan 0.
Jadi PT sama dengan G kali T, H sama dengan setengah GT pangkat 2, PT sama dengan akar 2GH. Kemudian gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah lah gerak vertikal menuju pusat bumi yang memiliki kecepatan awal. Dan kecepatannya adalah gravitasi bumi. Ini contohnya seperti seorang anak yang melemparkan bola dari atas gedung. Ini gedung inilah di permukaan tanah. Jadi penolnya tidak sama dengan 0, berarti ada kecepatan awalnya. Jadi PT sama dengan V0 ditambah GT, H sama dengan V0 T ditambah setengah AT pangkat 2, PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2GH. Nih ada PT, ini ada PT. Perbedaannya kalau PT yang di atas yang ada waktunya, PT yang di bawah itu yang ada hanya, itulah jarak, itulah waktu. Kemudian gerak vertikal ke atas. Vertikal ke atas adalah gerak vertikal menjauhi pusat bumi yang memiliki kecepatan awal, dan gravitasi buminya adalah pelambatan. Jadi kalau ke atas dia tuh makin lambat. Asalnya dengan G karena menjauhi pusat bumi. Penolnya sama dengan 0. Ini gambarnya ya. Seperti orang melemparkan bola. Ini VT sama dengan V0 dikurang GT, H sama dengan V0 T dikurang setengah HT pangkat 2, PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH. Jadi pada gerak ini terdapat titik maksimum, kecepatannya sama dengan 0. Maksimum itu adalah saat dia di paling tinggi, itu kecepatannya sama dengan 0. Pada gerak ini terdapat titik maksimum suatu benda bertahan udara sebelum ditarik kembali oleh gravitasi bumi yang memiliki kecepatan sama dengan 0. Jadi misalnya ini bola dilempar, ini paling tinggi. Inilah namanya kecepatannya 0. Jadi T maknya sama V0 per G. Ya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.